Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus sesuai dengan request dari salah satu subscriber yang pengen gua membahas kasus tabrak lari yang sempat membuat heboh publik. Pelaku sendiri merupakan oknum perwira menengah TNI Angkatan Darat. Bagaimana fakta sebenarnya pada kasus ini? Yuk, mari kita simak videonya. Kejadian ini berawal ketika terdengar suara benturan yang sangat kencang. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pada jam 15.30 sore hari. Telah terjadi kecelakaan antara mobil Isuzu Panther berwarna hitam dan motor Satria FU di Jalan Nasional Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Tepatnya berada di depan SPBU. Kejadian ini pun sangat menggemparkan warga sekitaran, dikarenakan melihat kondisi korban yang sudah sangat mengkhawatirkan. Diduga jika pengendara motor telah hilang kendali setelah bersenggolan dengan mobil truk yang berada di depannya, yang membuatnya keluar jalur dan menghantam mobil dari arah berlawanan. Mobil tersebut pun melaju cukup kencang, sehingga menyebabkan benturan yang sangat hebat. Korban ini merupakan seorang pria dan wanita yang masih remaja. Mereka berboncengan dalam satu motor. Dan ketika ditemukan, korban pria berada di depan mobil, sementara korban wanita ditemukan di bawah mobil. Kejadian ini pun membuat lalu lintas di TKP menjadi ramai dan macet. Warga pun segera melaporkan kecelakaan ini kepada pihak kepolisian. Sejak dari pelaporan itu, polisi tidak kunjung datang ke TKP. Sementara kondisi korban sudah semakin parah, yang membuat pemilik mobil pun mengambil inisiatif untuk membawa kedua korban ke rumah sakit terdekat menggunakan mobilnya. Lalu dua orang pria turun dari mobil dan membawa korban wanita yang disimpan di bangku tengah, sementara korban pria disimpan di dalam bagasi. Proses itu pun dibantu oleh warga sekitaran. Mereka pun segera pergi ke rumah sakit sebelum polisi tiba di TKP. Tetapi pengemudi mobil tidak mengizinkan warga untuk ikut mengantarkannya ke rumah sakit. Mereka pun sempat memotret wajah dan mobil dari penabrak itu. Tidak berselang lama, kakak dan ibu korban dari pria itu pun datang ke TKP. Mereka sangat terkejut karena tidak menemukan keberadaan adiknya di sana. Setelah mendapatkan informasi jika anaknya telah dibawa ke rumah sakit, ibunya pun merasa lega dan segera menyusul anaknya ke rumah sakit. Diketahui jika korban pria bernama Handi Saputra, berusia 18 tahun. Dia merupakan warga desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Anak dari Ibu Agan Suryati dan Bapak Etes. Sementara korban perempuan bernama Salsabila, berusia 14 tahun. Dia merupakan warga desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Setelah mencari anaknya di rumah sakit dan puskesmas sekitar, keluarga Handi tidak berhasil menemukan anaknya di sana. Mereka pun menjadi bingung kemana anak mereka dibawa oleh pemilik mobil. Sementara keluarga sudah mencari ke setiap rumah sakit sekitar hingga pada jam 2 malam. Hingga keesokan harinya, pihak keluarga masih terus mencari. Mereka mencari sampai rumah sakit wilayah Tasikmalaya, Garut, hingga rumah sakit di wilayah Bandung. Bahkan mereka pun sempat mencari di aliran Sungai Jati Gede Sumedang, namun hasilnya pun masih nihil. Sudah 3 hari, pihak keluarga belum menemukan keberadaan anaknya. Lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyebarkan selebaran edaran tentang orang hilang. Mereka menduga jika anaknya telah diculik oleh pengemudi mobil yang menabraknya. Karena kecurigaan yang kuat itu, pihak keluarga pun langsung melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak kepolisian. Sepekan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2021, kakaknya Handi Saputra mendapatkan informasi jika telah ditemukan 2 tubuh pria dan wanita tanpa identitas di Sungai Selayu Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Kakaknya pun sangat meyakini jika korban ini adalah adiknya yang sudah menghilang sejak kejadian kecelakaan tersebut.
Dikarenakan ciri-ciri fisik dan pakaian yang digunakan oleh korban sama dengan baju yang dipakai oleh Handi dan Salsabila pada saat itu. Lalu pada tanggal 18 Desember 2021, pihak keluarga bergegas menuju lokasi penemuan korban tersebut yang berjarak sekitar 200 km dari rumahnya. Setelah mereka sampai di sana, ternyata korban sudah dimakamkan di TPU dekat lokasi penemuan. Lalu makam itu pun dibongkar untuk melakukan serangkaian tes di Rumah Sakit Magono Soekarjo agar memastikan jika itu adalah keluarga mereka. Ternyata hasil dari tes DNA itu benar jika kedua korban ini adalah Handi dan Salsabila yang telah dikabarkan menghilang sejak kecelakaan itu. Kemudian kedua korban pun langsung dibawa oleh pihak keluarga masing-masing dan dikebumikan pada tanggal 18 Desember sekitar pada jam 1 malam. Sejak terungkapnya identitas dari korban dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui jika Handi pada saat dibuang masih dalam kondisi hidup dan itu terlihat adanya pasir di dalam organ tubuhnya. Sementara korban wanita diduga telah meninggal dunia pada saat terjadinya kecelakaan. Kasus ini pun pada awalnya adalah kasus tabrak lari, berubah menjadi kasus pembunuhan. Polisi pun segera melakukan penyelidikan. Berkat hasil rekaman CCTV dan foto-foto yang diambil dari para saksi, akhirnya polisi pun berhasil mengetahui identitas dari pelaku, yang diduga pelaku ini merupakan oknum anggota TNI, sehingga Satreskrim Polda Jabar langsung menyerahkan perkara ini kepada penyidik Pomdam 3 Siliwangi. Setelah mendapatkan informasi dan berkoordinasi dengan Pomdam Merdeka Manado, polisi militer pun mengamankan seorang pelaku pada tanggal 23 Desember 2021. Seorang pelaku ini merupakan perwira menengah berpangkat kolonel bernama Prianto. Pelaku ini berdinas sebagai Kepala Seksi Intel Korem 133 Gorontalo. Kolonel Prianto merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1994. Lalu pada tahun 2015, dia pernah bertugas menjadi Dandim 0730 Gunung Kidul, Yogyakarta. Kolonel Prianto menjabat sebagai Kasih Intel pada tanggal 8 Juni 2020. Dia telah memiliki seorang istri dan 4 orang anak yang masih remaja. Anak pertamanya berusia 21 tahun dan anak paling bungsu berusia 17 tahun. Pada tanggal 24 Desember 2021, dua pelaku lainnya berhasil diamankan di kesatuannya masing-masing, yakni Kopral 2 Andreas Dwi Atmoko yang bertugas di Gunung Kidul dan Kopral 1 Akmas Soleh yang bertugas di Kodim Demak. Di dalam penyelidikannya pun terungkap jika Kolonel Prianto bersama dengan seorang wanita bernama Nurmalasari alias Lala. Kejadian ini berawal ketika Koptu Ahmad diminta untuk mengantarkan atasannya menghadiri rapat di Jakarta. Mereka berangkat dari Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2021 menuju Jakarta menggunakan jalur via Bandung. Lalu ketika sampai di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, Kolonel Prianto menjemput teman perempuannya yaitu Lala yang berstatus sebagai janda. Mereka telah saling kenal sejak tahun 2013 yang lalu, saat Kolonel Prianto bertugas sebagai guru militer di Pusdik Cimahi, Jawa Barat. Kemudian mereka pun melanjuti perjalanan menuju Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, sebelum menghadiri rapat, mereka pun menginap di Hotel Holiday Inn. Di sana mereka menyewa 2 kamar, yakni 1 kamar untuk Kopda Andreas bersama dengan Koptu Ahmad, sementara Kolonel Prianto bersama dengan Lala. Setelah selesai rapat itu, mereka pun bergegas untuk mengantarkan Lala pulang ke Cimahi. Namun setibanya di Cimahi, mereka pun sempat menginap di sebuah hotel Ibis Cimahi, dan Kolonel Prianto pun melakukan kencan dengan Lala untuk kedua kalinya. Setelah itu, mereka pun mengantar Lala ke Cimahi dan melanjuti perjalanan ke Yogyakarta. Dan terjadilah kecelakaan itu. Karena takut kasusnya terungkap, Kolonel Prianto menyuruh bawahannya untuk membawa kedua korban ke dalam mobil.
saat di tengah perjalanan untuk membuang tubuh korban kepada Kopda Andreas dan Koptu Ahmad. Meskipun Kopda Andreas berkali-kali memohon agar membawanya ke rumah sakit, namun Kolonel Prianto terus menolak dan dia pun mengambil alih mobilnya menuju Banyumas, Jawa Tengah. Sesampainya di Sungai Serayu, Cilacap, ketiga pelaku ini sempat menunda untuk membuang tubuhnya Handi dan Salsabila. Dikarenakan pada saat itu kondisi sungai masih sangat ramai. Mereka pun memutuskan untuk mencari lokasi lain yang lebih sepi dan masih tetap berada di aliran Sungai Serayu. Sekitar pada jam 10 malam, pelaku pun menemukan lokasi yang tepat. Kedua korban dibuang secara terpisah dari atas jembatan. Kemudian para pelaku pun meninggalkan begitu saja. Setelah melakukan aksi kejahatannya, para pelaku pun kembali ke Yogyakarta. Mereka tiba sekitar pada jam 2 malam. Lalu Kolonel Prianto memberikan perintah kepada anggotanya untuk mengecat mobil agar tersamar dari penyelidikan polisi. Pada tanggal 12 Desember 2021, Kolonel Prianto pun kembali ke Gorontalo ke tempat tugas awalnya. Namun, dia tidak melaporkan kejadian apapun dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Persidangan kasus ini pun digelar di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta pada tanggal 15 Maret 2022. Kolonel Prianto mengaku bersalah atas perbuatannya yang begitu tega membuang korban ke sungai setelah terjadinya tabrakan itu. Dia pun mengaku melakukan hal itu karena takut aksi kejahatannya akan terungkap. Dalam peristiwa ini, ketiga pelaku pun dipecat dari profesinya sebagai anggota TNI dan Kolonel Prianto dinyatakan sebagai otak kejahatan. Didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 340, pasal 338, pasal 333, pasal 18 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sementara untuk kedua pelaku lainnya dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 328 tentang penculikan, pasal 338 KUHP kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, dan pasal 181 KUHP tentang mengubur, menyembunyikan, atau membawa lari korban. Dan ancaman hukumannya adalah seumur hidup. Jujur guys, gue sangat menyayangkan jika kejahatan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut pendapat gue pribadi, selain karena tabrakan itu, Kolonel Prianto pun sangat khawatir perselingkuhannya bakal terbongkar. Karena setahu gue, untuk anggota TNI yang ketahuan selingkuh, sanksinya sangat berat yang bakal mereka terima. Kejadian ini pun sangat mengecewakan hati rakyat, dan semoga jangan sampai terulang kembali. Sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?